Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa berjumpa lagi dalam perenungan dan belajar bersama-sama firman Tuhan. Besok tanggal 2 April kita akan bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan tentang pengampunan. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan ini adalah menandakan kasih Tuhan kepada manusia agar manusia diselamatkan. Tetapi respon dari manusia justru menolak akan kasih-Nya. Bahkan manusia menentang dan menyalibkannya. Sebenarnya kedatangan Yesus sungguh-sungguh ingin menyelamatkan saudara dan saya. Namun saudaraku, sekalipun dia mendapatkan olokan, ditentang, ditolak oleh orang, namun Yesus tetap menyatakan kasih-Nya kepada manusia untuk tetap taat kepada apa yang Allah Bapa mau lakukan. Yaitu dia harus mati di atas kayu salib. Tak kala Yesus di atas kayu salib, dia berkata 7 perkataan. 7 doa yang dia katakan. Semuanya bukan untuk dirinya tapi untuk kita manusia. Lukas 23 yang kita baca tadi ayat 34 adalah perkataan yang pertama. Di dalam penderitaan yang amat sangat berat, di tengah olok-olokan yang amat sangat kecil, Yesus Kristus ingin juga orang lain mengingat, merenungkan akan kasih-Nya yang besar itu. Dia tidak mau manusia itu binasa. Sehingga dia berkata, "Ampunilah mereka sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu." Apa arti rohani dari perkataan ini, saudaraku? Secara singkat saya akan menyampaikan beberapa hal. Ampunilah mereka berarti aku tidak berdosa. Gak usah ngampuni saya. Aku tidak ada dosa dan aku itu kudus adanya. Aku tidak ada dosa dan aku kudus. Dan yang pertama. Yang kedua, ampunilah mereka berarti jangan menghukum mereka. Tapi biarlah aku aja yang dihukum. Karena aku siap menanggung dosa-dosa manusia. Ampunilah mereka menyatakan Yesus Kristus memberikan, menghendaki hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Terjadi rekonsiliasi. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa datang kepada Allah yang suci. Maka melalui Yesus kita bisa datang. Dan Tuhan sudah mengampuni. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka juga menyatakan jangan ada benci. Jangan ada dendam dalam hati terhadap orang yang menganiaya kita. Tapi tunjukkan kasih pengampunan. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun. Tunjukkan kasih pengampunan. Ampunilah mereka berarti jangan lagi ingat-ingat akan dosa dan kesalahan mereka. Ampunilah mereka. Saya bisa bayangkan di dalam keadaan penderita yang amat sangat ini. Justru Tuhan masih bisa berkata, ampunilah mereka yang telah menganiaya, menyalibkan aku. Sebagai aplikasi, saudaraku, datanglah kepada Yesus pada saat ini. Yesus yang begitu mengasihi saudara. Dia rela mati teguh salib, bahkan dia mau mengampuni kita. Yang sudah menyalibkan dia, yang sudah menentang dia, yang sudah menolak dia, tidak mau terima dia. Datanglah. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya.
Percayalah dia. Yesus pasti memberi pengampunan. Bertobat kamu di hadapan Tuhan. Ngakulah di hadapan Tuhan semua dosamu. Yang kedua adalah percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita masih diberikan kehidupan, kesempatan ini suatu anugerah yang besar. Saya tidak katakan saudara jadi orang Kristen berapa tahun. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, sudahkah saudara bertobat dan percaya benar-benar kepada Tuhan? Yang ketiga, belajarlah teladan Yesus Kristus. Mau mengampuni kesalahan orang lain. Nanti di episode berikutnya saya akan menyampaikan kepada saudara tentang tema berani mengampuni. Namun saudaraku, marilah dengan teladan Yesus di atas kayu salib, pertanyaan pertama, ampunilah mereka. Benar-benar saudaraku menjadi satu teladan kekuatan bagi kita untuk mau mengampuni orang lain. Tuhan menolong saudara. Tak kalah kita merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus, renungkan baik-baik cinta kasih Tuhan. Agar kita makin mengasihi Dia, makin cinta setia kepada-Nya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membicarakan, belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.